wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, Abah Haji Agung sekeluarga yang kita hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Buwarno yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan dan karyawan Afku Group, serta para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan juga malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau terlebih nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu hadirin, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-Fatihatu bi niyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang memerintahkan agar ketika kita berada di dekat saudara-saudara kita atau keluarga kita yang akan meninggal dunia, agar dituntun atau ditalkin. Ditalkin itu namanya dituntun. Dituntun dengan lafaz la ilaha illallah, dengan harapan kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, menjadi kalimat terakhir yang diucapkan oleh orang tersebut. Dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi juga, bahwa orang yang kalimat terakhirnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah,
maka dipastikan ia akan masuk surga. Allahumma man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kanjeng Nabi bersabda di dalam hadis ini menggunakan fi'il madhi, dakhalal jannah. Dakhala itu artinya telah. Tetapi di sini maknanya bukan telah masuk surga, tetapi memberikan makna pasti. Jadi bukan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu yadkhulul jannah. Kalau yadkhulul jannah itu, yadkhulu itu fi'il mudhari', itu artinya lil mustaqbal, untuk waktu yang akan datang. Tapi kalau fi'il madhi itu lil madhi, untuk waktu yang telah lampau. Tapi bisa berarti fi'il madhi itu memiliki makna pasti. Jadi barang siapa yang akhir lafaz atau kalimat yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua ulama sepakat. Jadi menuntun orang yang akan meninggal dunia namanya talqin. Mereka para ulama sepakat hukumnya sunnah, dianjurkan, diperintahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita harapkan. Jadi ada di antara keluarga kita nanti ketika kita menjelang detik-detik menghadap kepada Allah itu, ada yang menuntun kita untuk mengingatkan, mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Sebab kalau tidak diingatkan itu dikhawatirkan kita ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Jadi ada yang menuntun, diharapkan agar orang yang menjelang mati ini betul-betul satu kalimat yang dia ingat, yaitu kalimat tauhid tadi itu. Adapun talqin setelah orang meninggal dunia atau setelah mayat itu dikebumikan, di sini juga dibahas wa amma talqinu ba'da dafni alal qabri fadzalika mukhtalafun fihi. Adapun mentalkin, mengingatkan orang yang sudah dikubur, yang sudah dikebumikan dengan talqin yang biasa kita dengar, ini para ulama berbeda-beda pendapat. Jadi kalau menuntun membaca kalimat la ilaha illallah menjelang mati, itu semua ulama sepakat sunnah, ya, dianjurkan. Tapi kalau talqin itu dibaca setelah dikebumikan, itu para ulama berbeda-beda pendapat. Fa inda Ahmad la yushra'u. Menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali, talqin yang dibacakan kepada orang yang sudah dikebumikan itu tidak disyariatkan. Wa inda Malikin yukrahu li'annahu lam yajri bihi amalu ahlil Madinah. Sedangkan madhab Maliki, Imam Malik itu berpendapat makruh hukumnya. Jadi tidak sampai haram. Makruh hukumnya membaca talqin pada orang yang sudah dikuburkan atau dikebumikan. Alasannya adalah karena tidak ada tradisi membaca talqin bagi mayit yang sudah dikuburkan ini dari orang-orang atau dari penduduk Madinah. Kita mengetahui bahwa Imam Malik itu menggunakan amaliyahnya orang Madinah itu sebagai dasar hukum. Itu hanya Imam Malik. Jadi karena Imam Malik itu
ulama yang istiqomah tinggal di Madinah. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i pindah-pindah. Imam Syafi'i itu lahirnya di Palestina, kemudian ayahnya meninggal dunia pada waktu umur 2 tahun, oleh ibunya diajak kembali ke Mekah. Di Mekah belajar kepada ulama-ulama Mekah setelah hafal Al-Quran, kemudian dikirim oleh ibunya ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Setelah selesai belajar kepada Imam Malik, kemudian oleh ibunya ditugaskan belajar di Baghdad, Irak, berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi 4 imam madhab itu sebenarnya mereka antara guru dengan murid, tetapi mereka memiliki pandangan hukum yang berbeda-beda, dan perbedaan di antara mereka ini kita jadikan sebagai rahmat, bukan kita jadikan sebagai alasan untuk perpecahan di antara umat. Wa inda Syafi'i wa Abi Hanifata yustahabbu dzalika. Nah, ini dari 4 imam madhab itu yang berpendapat sunnah membacakan talqin kepada orang yang sudah meninggal dunia itu madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi panjenengan supaya tahu. Jadi kalau misalnya ada orang yang dikuburkan kemudian tidak dibacakan talqin, berarti mengikuti madhabnya Imam Hambali atau mengikuti madhabnya Imam Maliki. Tetapi jika ada orang yang meninggal dunia kemudian dibacakan talqin, maka berarti mengikuti pendapatnya madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. 2 madhab ini berpendapat yustahabbu dzalika, disunnahkan untuk membacakan talqin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi awake dhewe enggak usah geger. Ya, yang mau mengikuti yang tidak ditalqin monggo. Yang mau mengikuti pendapat yang disunahkan talqin juga silahkan. Nanti kita semuanya pasti akan mati. Kalau kita mati nanti ada yang mentalqin misalnya, ya, kita nanti akan tahu apakah talqin itu memberikan manfaat atau tidak. Talqin itu kan mengingatkan kan ya, mengingatkan. Hei fulan, nanti sampean akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian dan seterusnya itu kamu akan ditanya. Jangan takut kamu karena malaikat mungkar dan nakir itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudara-saudaramu, dan lain sebagainya. Kan begitu. Dasar Qur'annya ayat yang memerintahkan untuk saling mengingatkan, umum dasar Qur'annya. Fadak wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Itu ayat Al-Qur'annya. Wa dzakir, dan berikanlah peringatan. Fa inna dzikra, karena peringatan itu tanfaul mu'minin, akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Lah, apakah orang yang sudah mati itu kemudian mendengarkan apa yang kita ucapkan? Mendengarkan, mengetahui, bahkan juga bisa menjawab. Makanya ketika kita ziarah kubur itu disunnahkan untuk mengucapkan salam, assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat antum salafun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamu alaikum, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada kalian ya ahlal kubur, wahai ahli kubur. Salam yang seperti ini tidak wajib dijawab. Ya, kalau salam diucapkan kepada orang yang masih hidup itu wajib dijawab. Kalau salam yang diucapkan kepada orang yang hidup nggak dijawab, yang mendengarkan salam itu berdosa.
Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi bagi orang yang mati nggak wajib. Kalau orang mati jawab, yang salam nggak berani. Ya, yang salam nggak berani. Assalamualaikum ya alal kubur, semua jawab waalaikumsalam. Lari semuanya. Jadi nggak wajib. Tapi mereka yang jawab. Kalau nggak jawab, nggak mungkin kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dasar Al-Qur'annya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Liwurudi ahaditsa dhaifatin fihi ka hadisi Abi Umamah radhiyallahu anhu. Alasan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, karena ada beberapa hadis meskipun derajat hadisnya ini dhaif. Jadi karena madhab Syafi'i dan madhab Imam Abu Hanifah, padahal madhabnya Imam Abu Hanifah itu terkenal hati-hati dalam menerima hadis. Imam Abu Hanifah itu selektif dalam menerima hadis. Tapi dalam masalah ini beliau sama dengan madhabnya Imam Syafi'i. Jadi meskipun hadisnya dhaif, tapi masih bisa digunakan untuk mengamalkan hukumnya, yaitu melakukan atau mentalkin kepada orang-orang yang meninggal dunia. Ini masalah ghaib ya, masalah ghaibiyah namanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang ghaib. Ini nggak bisa dijelaskan secara logika. Nek kepingin tahu bukti aslinya ya silahkan meninggal dunia dulu. Nanti misalnya ada yang dipesan untuk membacakan talqin, kira-kira sampean dengar apa ndak begitu ya. Nanti kalau dengar berarti sampean mendapatkan manfaat dari talqin itu. Kalau nggak dengar sampean bisa protes kepada yang mentalqin. Iku nek iso protes. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Ini juga ulama ahli hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan hadis ini ada dua. Yang pertama, makna orang-orang mati di antara kalian itu dipahami mereka yang akan menjelang mati, bukan yang sudah mati. Itu yang pertama. Sehingga makna dari hadis ini sama dengan menuntun atau mentalkin kalimat la ilaha illallah dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia. Begitu juga membaca surat Yasin ini dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan keutamaan membaca surat Yasin yang dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia. Salah satunya adalah diberikan kemudahan ketika rohnya ini dicabut oleh malaikat Israel. Awake dhewe kan dereng nate ngrasakno nggih. Dereng nate ngrasakno dicabut nyawane nggih. Halo. Dereng nate kan? Kan nggak ada yang mantan mayit kan, nggak ada yang mantan mati kan ya, nggak ada. Kalau ada yang mantan mati berarti hantu. Orang yang mati ya sudah. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa menggambarkan sakitnya orang yang dicabut nyawanya itu, kita juga belum merasakan. Itu seluruh penyakit di dunia ini dikumpulkan jadi satu, yaitu sakitnya orang yang akan dicabut nyawanya.
Makanya Nabi kemudian minta kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut ketika nyawa dicabut oleh malaikat Israel dari umatnya Nabi ini, sakitnya ini dikumpulkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu permintaan Kanjeng Nabi, saking sayangnya Kanjeng Nabi kepada umatnya. Awake dhewe iku dibelani karo Kanjeng Nabi niku mboten karu-karuan Bapak Ibu. Sampai Kanjeng Nabi minta kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut dari umatnya ini diringankan, ditambahkan kepada Rasulullah. Pengorbanan Rasulullah seperti itu kepada umatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan dibacakan surat Yasin ini, maka orang yang akan meninggal dunia ini diberikan kemudahan keluarnya roh dari tubuhnya ketika dijabut oleh malaikat Israel. Yang kedua, di samping surat Yasin, ini dalam riwayat yang lain juga disunatkan untuk dibacakan surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'du. Jadi kalau panjenengan misalnya membuka Al-Qur'an, itu di situ ada salah satu surat yang diberi nama surat Ar-Ra'du. Itu juga disunahkan untuk membacakan surat Ar-Ra'du ini kepada orang yang akan meninggal dunia. Kalau surat Ar-Ra'du ini dimaksudkan jika memang Allah menghendaki untuk segera diambil nyawanya, maka akan diberikan kemudahan untuk kembali kepada Allah. Tapi jika Allah menghendaki untuk disembuhkan, maka Allah juga akan memberikan kemudahan kepada orang ini untuk kembali sembuh, kembali sehat walafiat lagi. Itu keutamaan membaca surat Ar-Ra'du ketika dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di samping itu, apalagi disebutkan di dalam keterangan-keterangan hadis ini, kalau membaca surat Yasinnya ini bisa dibacakan sampai 40 kali. 40 kali itu berapa lama Ustaz? Ya caranya dibacakan, tidak dibaca sendiri, tapi dibaca bareng-bareng. Kalau orang yang membacakan Yasin itu sampai ada 40 orang, berarti sekali membaca sudah cukup. Sekali membaca sudah cukup. Ini alhamdulillah kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya itu ini sama-sama sempat kita bacakan surat Yasin bersama dengan saudara-saudara, masyarakat sekitar, tetangga-tetangga yang kebetulan juga menjenguk menjelang bapak dan ibu saya meninggal dunia. Mudah-mudahan keduanya husnul khotimah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga husnul khotimah, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dibacakan surat Yasin itu juga akan diturunkan oleh Allah para malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang yang akan meninggal dunia ini. Awake dhewe kalau mau meninggal dunia, ada yang membacakan surat Yasin di dekat kita, maka Allah akan mengirim para malaikatnya untuk mendampingi kita ketika nyawa kita akan dijabut oleh malaikat Israel. Alangkah senangnya jika ketika kita akan dijabut nyawa itu yang menjaga kita adalah para malaikat. Kalau malaikat sudah datang, maka setan menjauh. Setan dan malaikat itu nggak bisa bersama-sama. Kalau malaikat datang, setannya menjauh. Kalau setan yang datang, malaikatnya yang menjauh. Makanya dibiasakan kita, keluarga-keluarga kita ini membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'ani. Terangilah rumah-rumah kalian itu
dengan membaca Al-Quran. Jadi terangilah. Jadi rumah ini tidak hanya diterangi dengan lampu, tapi diterangi juga dengan membaca Al-Quran. Yang akan hadir di dalam rumah itu para malaikat. Tapi kalau rumah jarang dibacakan Al-Quran, digambarkan oleh Nabi rumah itu seperti kuburan. Jadi menakutkan. Kuburan itu kan menakutkan. La taj'alu buyutakum maqabir. Itu hadisnya begitu. Yang kedua Bapak Ibu, membacakan surat Yasin ini kepada orang yang sudah meninggal dunia. Membacakan surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ala mautakum di dalam hadis ini dipahami orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka disebut orang-orang yang mati. Kalau belum meninggal dunia belum mati namanya. Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Maka di dalam hadis di sini di syarahnya juga disebutkan ma min mayyitin tuqra'u alaihi Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidak seorang pun mayit, orang yang meninggal dunia, dibacakan surat Yasin kecuali Allah akan memberikan keringanan kepada mayit tersebut. Illa hawwanallahu alaihi. Ini hadisnya Bapak Ibu. Kene awake dhewe karek percaya terserah, enggak percaya juga terserah. Artinya jangan sampai kita kemudian percaya setelah kita meninggal dunia atau menjelang ajal kita dicabut oleh malaikat Israel. Itu kepercayaan yang sudah tidak ada manfaatnya. Kepercayaan yang tidak ada manfaatnya. Jadi orang-orang kafir itu nanti ketika sudah di alam barzah, ketika sudah di akhirat, itu semuanya percaya, beriman. Karena mereka sudah menghadapi kenyataan di hadapan mereka siksa yang sudah disediakan oleh Allah. Jadi mereka baru kemudian mengatakan beriman, mereka mengatakan percaya. Maka di dalam hadis Rasulullah itu di kitab tafsir Ibnu Katsir surat Ali Imran ayatnya ayat 89 dan 90. Kalau sampean mau buka-buka silakan. Surat Ali Imran ayat 89 dan ayat 90. Di situ tafsir Ibnu Katsir menyebutkan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwa ahli surga itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan disapa oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan disapa. Dan oleh ahli neraka juga sama. Mereka juga akan disapa oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli surga ditanya, "Kaifa haluka? Wa kaifa manziluka?" Bagaimana keadaanmu? Pak, yok nopo kabar jenengan? Dos pundi tempat panjenengan sekarang ini? Bagaimana keadaan tempat panjenengan yang sekarang ini panjenengan tempati? Ahli surga menjawab, khairu manzilin li. Ya Allah, para malaikat, sampaikan salamku kepada Allah. Tempat sekarang yang saya tempati ini adalah tempat terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Belum pernah ada tempat di dunia yang baik seperti tempat yang sekarang saya tempati ini. Itu betul-betul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagusnya surga itu tidak bisa dicontohkan dengan bagusnya tempat di dunia.
Bagusnya surga itu tidak bisa dicontohkan dengan bagusnya tempat di dunia. Sampean mencari tempat yang terbaik di dunia, itu dibandingkan dengan tempat di surga yang disediakan oleh Allah, tidak ada nggak ada apa-apanya. Padahal itu tempat yang terbaik di dunia. Itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tempat di surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ahli surga ini ditanya lagi oleh malaikat, kalau misalnya kamu saya beri permintaan dan permintaan kamu akan saya penuhi, kira-kira apa yang akan kamu minta? Kalau kamu saya berikan, kalau ini kalau loh ya, ini kalau. Jadi bukan betulan. Seandainya kamu saya beri permintaan, kira-kira apa yang kamu minta? Kata ahli surga, kalau saya diberi permintaan, saya akan minta dikembalikan hidup di dunia, dan saya akan berjuang di jalan agama Allah sampai saya mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, yaitu mati syahid. Taman mati dalam keadaan mencari ilmu ini, mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Ada orang mati sedang membaca Al-Quran, itu juga mati di jalan Allah, jelas mati syahid. Ada orang mati ketika sholat, maka dia mati juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak harus mati syahid, itu tidak harus mati perang melawan orang-orang kafir. Kalau suasananya bukan suasana perang, ya nggak mungkin kita akan mati di tangan orang kafir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ahli surga ini saya minta 10 kali dihidupkan ke dunia, dan 10 kali itu akan saya gunakan untuk berjuang di jalan Allah, di jalan agama Allah. Karena melihat pahala yang disediakan oleh Allah di surga begitu baik, begitu mewah, sehingga ketika hidup di dunia ini bisa berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini didatangi penghuni surga, penghuni neraka. Penghuni neraka juga disapa, "Hei fulan, gimana kabar kamu? Dan bagaimana tempat yang kamu tempati ini?" Kata fulan ini, "Masya Allah, hadza syarru manzilin li." Ini adalah tempat yang paling jelek yang pernah saya tahu. Di dunia nggak ada tempat yang paling jelek seperti ini. Halo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pernah tahu tempat yang paling jelek di dunia ini apa kira? Misalnya pembuangan sampah misalnya, atau WC misalnya. Tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan limbah misalnya. Ini lebih buruk dari tempat yang paling buruk di dunia. Jadi malaikat, saya nggak betah malaikat di tempat yang seperti ini. Malaikat, sama malaikat ditanya, kalau seandainya kamu saya beri permintaan, apa yang akan kamu minta? Malaikat, tolong beri kesempatan saya untuk hidup kembali di dunia. Saya akan menjadi orang yang beriman, dan saya akan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Kalau seandainya kamu misalnya diberi emas sepenuh bumi, bagaimana? Emas sepenuh bumi itu akan saya infakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nggak ada ya orang yang begitu baik sampai kemudian menginfakkan hartanya yang nilainya sepenuh emas sepenuh bumi, itu kan nggak ada. Ini saking yakinnya dengan
ancaman Allah berupa neraka yang sudah dirasakan, sehingga dia betul-betul kepingin selamat dari tempat yang penuh dengan penderitaan itu, sehingga dia ingin dihidupkan kembali, dan seandainya dia diberikan emas sepenuh bumi itu, dia akan gunakan untuk infak semuanya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh malaikat, kamu sudah diberi kesempatan hidup di dunia, dan kamu waktu di dunia itu tidak diminta untuk menginfakkan seluruh harta yang kamu miliki, ndak. Allah hanya meminta supaya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Al-Qur'annya, innalladzina kafaru summa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Itu surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran. Itu saya baca di tafsir Ibnu Katsir, keterangannya seperti itu. Jadi ketika sudah di akhirat itu semua akan menyaksikan kenyataan di depan mata mereka, dan mereka tidak bisa memungkiri, tidak bisa membohongi diri mereka sendiri. Kalau sekarang banyak orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin, bahkan ini dijadikan sebagai guyonan atau ejekan ketika misalnya diberitahu, diingatkan agar tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, karena ancamannya adalah siksa neraka. Itu kadang-kadang yang diingatkan bukannya berterima kasih, malah justru menjadikan peringatan tadi itu sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan olok-olok. Jadi misalnya, emang apa pedulinya kamu dengan saya? Emang kamu itu apanya saya sehingga kamu begitu peduli dengan saya? Kalaupun saya masuk neraka, itu yang merasakan kan saya. Kenapa kamu yang ribut? Ya, kenapa kamu yang ribut? Yang lebih parah lagi ketika diingatkan begitu, ini jawabannya anak-anak muda pasti tahu. Kalau di surga nanti nggak enak lah, karena di surga itu temannya banyak orang-orang miskin semuanya. Tapi kalau di neraka enak nanti di neraka, karena di neraka itu temannya para artis-artis semuanya katanya. Malah dibuat mainan seperti itu. Dikira nek nduk neraka ambek artis-artis ngono ku yo koyok nduk dunya seperti itu, ndak. Kalau sudah di neraka, meskipun di dunianya ini sebagai artis, di neraka sudah tidak jadi artis lagi. Bahkan wajah mereka itu akan menghitam karena gosong dibakar di neraka. Coba artis yang ada misalnya, atau orang cantik lah, sampean bakar kira-kira sampai gosong. Kira-kira sampean masih tertarik apa enggak kira-kira? Nek tertarik ya gak normal berarti. Nek masih tertarik ya enggak normal. Itu ayat Al-Qur'an, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di akhirat nanti itu orang-orang yang ahli surga itu wajahnya terang, wajahnya ini putih. Putih bukan karena di glowing, bukan. Putih karena di dunia banyak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi penduduk neraka itu nanti wajahnya menghitam. Meskipun di dunia ini di glowing sehingga putih, cantik, ganteng, tapi kalau sudah di neraka tidak ada lagi yang berwajah putih, tapi semuanya berwajah hitam, gosong. Berwajah hitam dan gosong. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah di akhirat itu semuanya di depan mata, jadi tidak ada orang yang tidak percaya. Ya, apa yang sudah di hadapan mata, bahkan mereka sudah merasakan sendiri. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keyakinan pada waktu itu
tidak ada gunanya. Orang baru beriman ketika sudah di akhirat itu imannya sudah tidak berlaku, imannya sudah tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu, pentingnya kita saling mengingatkan. Salah satunya adalah jadi perintah Nabi ya dalam hadis ini agar orang yang akan meninggal dunia atau orang yang sudah meninggal dunia itu salah satunya dibacakan surat Yasin. Makanya di masyarakat ada yang tradisi Yasinan. Ya, tradisi Yasinan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu memang berdasarkan hadis dan hadisnya disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Walaupun pemahaman hadis ini tadi ada yang berpendapat yang dimaksudkan orang-orang mati di situ adalah orang-orang yang akan meninggal dunia, tetapi ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa orang-orang mati yang di dalam hadis ini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan dikuatkan dengan hadis yang lain yang tadi sudah saya bacakan, ma min mayyitin tuqra'u alaihi yasin illa hawanallahu alaihi. Tidak ada orang yang meninggal dunia yang dibacakan surat Yasin di dekatnya kecuali Allah akan memberikan keringanan kepada orang yang meninggal dunia tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira jadi itu ya yang bisa saya terangkan. Kemudian saya jadi menemukan beberapa riwayat hadis berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Itu beberapa amalan ini, salah satunya ayyakifa ba'dad dafni fayastaghfiru lahu wa yas'alullaha atasbita wa yad'u lahu birrahmah. Disunnahkan setelah menguburkan mayit, terutama keluarga kita. Kalau tidak keluarga tidak mungkin. Kalau keluarga kita usahakan. Siapa lagi yang akan mau mendoakan untuk keluarga kita kalau tidak kita sebagai keluarganya? Itu disunahkan apa? Ayyakifa ba'dad dafni. Setelah dikuburkan, ini keluarga jangan meninggalkan dulu. Meskipun orang-orang yang takziah ini semuanya meninggalkan karena sudah selesai dikuburkan, tapi diharapkan ada anggota keluarga yang tetap di situ. Ayyakifa ba'dad dafni, berhenti sejenak setelah menguburkan itu, fayastaghfiru lahu wa yas'alullaha atasbit, untuk mendoakan kepada mayit yang baru saja dikuburkan tadi itu, dan didoakan agar supaya mayit ini diberikan kelancaran untuk menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Jadi untuk menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Bapak Ibu, awake dhewe jangankan menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Ketika kita dipanggil oleh atasan kita, dipanggil saja. Misalnya sampean punya atasan. Kalau guru saya ini punya pengawas. Kalau guru saya ini punya pengawas. Pengawas saya di Mayangan di sekolah itu kemarin kebetulan 1 minggu yang lalu itu ke sekolah itu cerita, Pak Hanan, saya ngawasi di kecamatan, bukan di kecamatan saya, di kecamatan lain, nggak saya sebutkan. Itu ada salah satu guru yang jadi mudin. Ketika saya datang dan sebelum saya, pengawas sebelum saya juga sama cerita. Guru itu mesti keringetnya gobios. Padahal guru itu di kampungnya jadi mudin. Guru itu jadi mudin. Nek pengawas teko itu takutnya luar biasa, sampai kemudian ketika berhadapan dengan pengawas itu keringete gobios. Si pengawas ini cerita, akhirnya Pak Anan, saya mendengar cerita dari teman-teman pengawas sebelum saya seperti itu. Waktu saya ke sana, saya panggil dia. Saya kepingin tahu apa bener wong dia mudin kok masuk sama pengawas takut. Biasanya mudin kan ngeramut mayit. Biasanya maca talqin, ngandani wong mati ojo wedi karo malaikat mungkar dan nakir. Mosok pedhok aku padha menungsone wedi gitu. Ternyata betul Pak Anan, ketika saya panggil itu
keringetnya sak jagung-jagung katanya. Keringetnya sak jagung-jagung. Dan setelah itu, setelah saya tidak jadi pengawas, katanya, sudahlah saya nggak mau jadi guru, saya jadi mudin saja. Katanya takut kalau ketemu dengan pengawas. Jangan nek peduk malaikat mungkar nakir tambah koyo opo. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya wayad'u lahu birrahmah. Jadi setelah mayat dikuburkan jangan ditinggalkan dulu terutama keluarganya. Kalau orang tua kita yang mati, bapak atau ibu kita atau saudara kita atau anak kita yang mati, hendaknya ada di antara keluarga ini yang tetap tinggal di situ sejenak. Nek Kanjeng Nabi nggambarno itu suwene sak podo suwene ngeramut bele wedhus. Ngeramut bele wedhus, jagal ngeramut bele wedhus ya 1/4 jam sampai setengah jam. Jadi ini dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Jadi setelah dikuburkan kemudian mereka tidak meninggalkan terlebih dahulu, kemudian mereka mendoakan agar mayit ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi malaikat mungkar dan nakir, dan didoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga didoakan agar mayit ini diberikan rahmat oleh Allah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dasar hadisnya diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru lahu was'alullaha lahu at-tasbita fa innahu yus'alul ana." Jadi kata Kanjeng Nabi, mintakanlah ampun orang yang baru saja dikuburkan itu, dan mintakanlah kepada Allah agar orang yang baru dikuburkan ini diberikan kekuatan oleh Allah, ketetapan iman oleh Allah agar mampu lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kenapa didoakan begitu? Kata Kanjeng Nabi, fa innahu yus'alul ana. Karena mayit yang sudah dikuburkan itu sedang menghadapi malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya kepada mayit itu untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya ani bin Umar annahu kana yaqra'u indahu ba'da dafni awwal al-baqarati wa khatimaha. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar itu sahabat Abdullah, bahwasanya beliau sahabat Ibnu Umar itu ketika ayahnya meninggal dunia, yaitu sahabat Umar, itu beliau di samping mendoakan ya kepada sahabat Umar agar diberikan rahmat oleh Allah, didoakan agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah, juga dibacakan awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Ada dasarnya. Maka di dalam tahlil itu ada awal surat Al-Baqarah, wa khatimah, dan akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu kan akhir surat Al-Baqarah itu. Ini dibacakan oleh sahabat Ibnu Umar kepada ayahnya Umar ketika baru saja dimakamkan, baru saja dikuburkan. Nah, ini keterangan-keterangan seperti ini yang kemudian oleh para ulama ya diikuti, sehingga sampai hari ini ada beberapa amalan-amalan seperti ini yang masih kita temukan ya sebagai amalan yang diamalkan nih. Jadi kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi demikian hadis nomor 115 dan nomor 116 yang kita bacakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dari pengajian malam hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan terutama karena hadisnya ini mengingatkan kita pada kematian, mudah-mudahan kita semuanya nanti pada saat dicabut nyawa kita ini betul-betul diakhiri dengan kalimat la ilaha
illallah. Dan kita semuanya digolongkan menjadi ahli surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim fatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.